Pro 2 FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. So with the Backstreet Boys. Everything that you said and done, it seems like we're meant to be. Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita jiwa yang kuat, itu kita. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Right to the top, you. We gonna ride till we fall. Pro 2 FM. Forget who you are. Manusia kuat, as long as you love me. Suara kreativitas. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Ada satu sistem terakhir yang digunakan dalam kegiatan transaksi ekonomi internasional, yaitu sistem nilai tukar fixed but adjustable rate atau FBAR. Sistem tersebut menggunakan gabungan antara sistem nilai tukar tetap dengan sistem nilai tukar mengambang murni. Nilai tukar tersebut dipertahankan melalui inventarisasi langsung dari pasar valuta asing, atau juga bank sentral mengarahkan pasar dengan cara menjual dan juga membeli valuta asing dengan harga tetap. Manis seperti gula, ini rasanya alami untuk beras Jepang. Nah, para pencinta nasi pulen atau juga sushi, biasanya mereka akan mencari beras Jepang. Baru-baru ini sahabat kreatif, peneliti di Universitas Nagoya mengembangkan tanaman padi khusus. Bentuknya bukan butiran putih mengembang layaknya beras biasa. Adanya kantong kecil berisi gula di dalamnya. Rasanya memang lebih manis, namun beras Jepang ini aman dikonsumsi, baik untuk para penderita diabetes dan juga obesitas, karena sukrosa merupakan jenis gula alami sebagai bahan bakar nabati yang sangat baik. Informasi terakhir sahabat kreatif, rapper kondang asal Amerika Serikat Kanye West sepertinya tidak mau berhenti menghebohkan publik. Setelah sempat menyatakan ingin maju sebagai calon presiden Amerika Serikat 2020, suami Kim Kardashian itu sendiri menghadapi gugatan. Dia dituduh belum membayar gaji karyawan dalam pertunjukan opera pada tahun 2019 lalu. Mimpi Kanye West menyatukan Adidas juga naik merupakan hal yang mustahil, dan gugatan sekitar 14 miliar rupiah itu diajukan oleh karyawan yang terlibat dalam opera tersebut. Sahabat kreatif, demikian Info Pro 2 untuk hari ini. Nantikan program selanjutnya, ada Belajar di Pro 2 RRI bersama Della Wawi. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Pro 2 FM. Hey, what's up? This is Jonas Blue. What's up, guys? We're Jack and Jack. Let's get it. We gonna ride till we fall. We gonna ride till we fall. So with the Backstreet Boys. Everything that you said and done, it seems like we're meant to be. Saya Tulus. Manusia kuat, itu kita jiwa yang kuat, itu kita. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Right to the top, you. We gonna ride till we fall. Pro 2 FM. Forget who you are. Manusia kuat, as long as you love me. Suara kreativitas. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, Live information, music, and lifestyle. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
91,6 Pro di FM Suara Kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Untuk gelaran hari ini Selasa 10 November 2020 di Hari Pahlawan. Untuk hari ini sahabat kreatif kita bakal belajar di RRI. Nah, kira-kira siapa sahabat kreatif guru yang bakal hadir untuk belajar di RRI pagi hari ini? Sebelum kita kenalan sahabat kreatif, kita langsung aja denger dulu ada Toto and Star by Corona. Ada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 RRI. Untuk pagi hari ini sahabat kreatif, kita sudah terhubung dengan guru cantik dari salah satu sekolah SMP Negeri 27 Palembang. 27 Palembang sahabat kreatif. Kalau di sini ada Dela, di situ ada Ibu Deta Anastasia SPD. SPD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget ibu gurunya pagi hari ini. Sebenarnya sih bukan dipanggil ibu ya, kayaknya kakak guru gitu ya. Masih muda banget. Sehat Ibu Detanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya lagi di sekolahan nih Ibu ya? Iya, betul. Iya ya, tetap hadir ya Bu ya. Ngajar daring, selesai baru pulang gitu. Oke, Ibu Deta ini merupakan dari ibu guru dari SMP Negeri 27 Palembang dan mata pelajaran kita matematika dengan temanya persamaan garis lurus ya Bu ya. Oke. Nah, ini untuk teman-teman dari SMP Negeri 27, jangan lupa langsung aja ke YouTube channel kita, ketik nama kamu, ketik kelasnya berapa dan pertanyaannya nanti silakan ya. Kalau gitu kita persilakan dulu untuk Ibu Deta memberikan materi pembelajarannya. Silakan Ibu Deta.
Terima kasih Mbak Dela. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak serta sahabat belajar di rumah. Perkenalkan di sini Ibu bernama Deta Anastasia. Jadi Ibu mengajar matematika di SMP Negeri 27 Palembang. Nah, hari ini kita akan belajar materi persamaan garis lurus. Tapi sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin menampilkan sebuah gambar. Jadi mari kita amati bersama-sama gambar berikut ini. Nah, di antara garis-garis di samping, manakah yang merupakan garis lurus? Apakah garis kuning, garis merah, atau garis biru? Coba kita perhatikan secara seksama, kira-kira yang mana yang merupakan garis lurus kalau menurut teman-teman dan sahabat belajar di rumah. Oke. Ada yang jawab kuning ya, ada yang jawab merah. Betul, jawabannya adalah A, garis yang kuning. Kenapa? Kenapa garis yang kuning disebut disebut sebagai garis lurus? Nah, hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Kira-kira bagaimana suatu garis bisa dikatakan garis yang lurus? Kenapa tidak yang biru, Bu? Kenapa tidak yang merah? Nah, di sini selanjutnya kita perhatikan koordinat Kartesius berikut. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya koordinat Kartesius. Nah, ada titik-titik. Kemudian terdapat dua buah garis di situ. Ada garis biru dan juga ada garis kuning ya. Silahkan diperhatikan. Titiknya juga ada di situ yang berwarna merah. Sekarang pertanyaan dari Ibu. Mari kita sajikan data dari grafik di samping ya ke tabel. Jadi tabelnya itu Ibu contohkan untuk garis yang pertama X dan Y-nya seperti ini. Nah, kira-kira ini garis yang mana nih? Garis yang kuning, betul ya. Ketika X-nya itu 1, nih, ketika X-nya itu 1 ya, maka nilainya yaitu 1. Nah, kalian lihat di sini. Ketika X-nya 1, Y-nya itu 1. Kemudian ketika X-nya 2, X-nya bernilai 2, maka Y-nya di sini berapa? Bernilai 2, oke. Kemudian ketika X-nya 3, di garis kuning ya, ini garis kuning dulu, maka Y-nya di sini bernilai 3. Ya. Kemudian ketika X-nya 4, nih, nilai Y-nya adalah 4. Selanjutnya ketika X-nya 5, nilai Y-nya adalah 5. Nih, di sini ya yang Ibu tunjuk. Kemudian ketika X-nya 6, nilai Y-nya adalah 6. Nah, sekarang tugas kalian, karena Ibu sudah menyetokkan untuk yang garis kuning, silakan coba kalian menyajikan data ke tabel untuk yang garis biru. Tulis nilai X-nya, kemudian Y-nya berapa. Di situ kan kalau di garis kuning X-nya 1, Y-nya 1. Nah, sekarang di garis yang biru, perhatikan garis biru di titik yang pertama. Oke, sudah. Kira-kira ketika X-nya 0, Y-nya berapa ya di situ? Kalian sajikan datanya. Nah,
Sama nggak nih jawabannya? Sama? Ya. Jadi kalian tadi sudah memasukkan memperhatikan ketika X-nya 0, ya di sini X-nya 0, oh sorry. Bentar, X-nya 0 di sini ya. Maka Y-nya adalah 2. Tuh, kita bisa lihat sama-sama. Kemudian ketika X-nya nih, ketika X-nya 1 di sini ya. Bisa X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 3. Oke, ini Y-nya 3. Kemudian ketika X-nya 2, di sini Y-nya adalah 4. Betul ya, sesuai tabelnya yang kita sajikan. Selanjutnya ketika X-nya 3 di sini bisa kita lihat ketika X-nya 3, Y-nya adalah 5. Ketika X-nya 4 bisa kita lihat di sini, Y-nya adalah 6. Dan yang terakhir ketika X-nya 5 di sini adalah Y-nya adalah 7. Setelah 6 yaitu 7 ya. Gimana, benar semua nggak hasil tabelnya? Kalau sudah benar semua atau ada yang masih salah-salah sedikit nggak apa-apa ya. Nanti kita sama-sama belajar untuk yang selanjutnya. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan, apakah ada hubungan antara X dan Y pada tabel tersebut? Nih, ini X, ini Y. Kira-kira apa hubungannya X dan Y ini? Kemudian yang ini juga, tabel kedua untuk garis biru. Ini X, ini Y, kira-kira ada apa ya hubungan mereka? Nih, ini X, ini Y. Ada yang bisa jawab? Nah, ini ya, dicontohkan. Untuk yang tabel 1, untuk garis kuning, kita perhatikan ketika X-nya 1, Y-nya juga 1. Artinya nilai X dan Y itu sama. Atau bisa kita tulis Y sama dengan X. Tuh. Nah, sekarang kita perhatikan ketika X-nya 0, Y-nya 2. Ya, untuk yang tabel kedua ya. Lalu kemudian X-nya 1, Y-nya 3. Nah, kira-kira apa nih hubungannya? Kalau tadi kan Bu, X-nya 1, Y-nya 1. Oke, betul. Jadi dia, dan seterusnya sampai X-nya 6, Y-nya juga 6. Berarti dia Y sama dengan X. Nah, sekarang apa kira-kira kesimpulannya? Y sama dengan, bukan sama dengan X lagi ya, karena nggak sama nih. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Kira-kira apa tuh? Oke, betul. Y sama dengan X plus 2. Ya. Kenapa X plus 2? Karena ketika X sama dengan, X sama dengan 0, Y-nya adalah 2. Ketika X sama dengan 1, Y-nya adalah 1 ditambah 2, yaitu 3. Ketika X sama dengan 2, Y-nya adalah 2 ditambah 2, yaitu sama dengan 4. Sampai sini dulu mengerti ya? Semoga penjelasan yang ini bisa dipahami. Selanjutnya, karena ini berkaitan sama slide selanjutnya. Ya. Nah, jadi kedua persamaan tadi, yang Y sama dengan X dan Y sama dengan X plus 2, itu kita sebut persamaan garis lurus. Sesuai dengan judul yang kita pelajari hari ini ya. Ini Y sama dengan X, ini Y sama dengan X plus 2. Itu kesimpulannya. Itu merupakan bentuk persamaan garis lurus. Itu contohnya ya, salah satu contohnya. Nah, sekarang bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, dengan M dan C-nya itu adalah konstanta. Kalau C kalian mungkin sudah pernah dengar, Bu itu Bu konstanta. Kalau M, ada yang sudah tahu atau sudah kenalan dengan M? Si M ini siapa ya kira-kira? Dan cara mendapatkannya bagaimana? Oke, kalau belum, maka kita akan lanjut ke slide berikutnya. Jadi salah satu syarat untuk mempelajari persamaan garis lurus, kita harus tahu gradien garis itu. Siapa gradien? Ialah si M ini. Oke. Ibu akan tampilkan materi tentang gradien.
Nah, gradien atau M. Sebelumnya Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi dulu tentang gradien. Bu, apa sih gradien? Nah, seperti ini. Contoh nih, setiap kita melalui jalanan, ada jalanan itu yang mendatar, ada jalanan itu juga yang agak sedikit mendaki atau menaik ya. Ada juga yang merupakan turunan. Nah, kira-kira apa yang membedakan ketiga jalan tersebut? Apa coba? Ayo, anak-anak dan sahabat belajar di rumah boleh jawab. Kira-kira apa ya yang membedakan antara ketiga jalan yang Ibu sebutkan tadi? Atau kalau belum terbayang, ada situasi lain, contohnya tangga. Di rumahnya pasti ada tangga, atau pernah lihat tangga lah ya. Atau pernah naik tangga, pasti semuanya sudah pernah naik tangga. Nah, kira-kira tangga itu semuanya sama atau kemiringannya itu berbeda? Bu, aku pernah menaiki tangga yang terasanya tuh capek banget naikinnya. Bu, aku pernah naikin tangga yang rasanya kok cepet banget naiknya, gitu. Nah, semua itu ada hubungannya dengan kemiringan. Kemiringan pada garis yang akan kita pelajari hari ini. Disebut juga gradien ya. Nah, ini dia, gradien adalah kecondongan atau kemiringan garis. Jadi kesimpulannya, tadi ada jalan yang berbeda, itu karena ada kemiringan. Kemudian ada tangga yang berbeda juga, itu karena adanya kemiringan atau gradien. Oke, nah ini ada ilustrasi yang lain yang sudah sangat familiar sama kehidupan kita sehari-hari. Ini gambar 1, atap rumah nih, atap rumahnya siapa ini? Gak tahu ya, atap rumahnya siapa ya. Ini gambar 2. Oke. Bisa kelihatan itu ada garis merah yang bergerak yang Ibu buat di sini ya. Sama-sama kita lihat. Terlihat ya perbedaannya antara gambar 1, coba kita amati sama-sama dulu. Ini gambar 1. Tuh, ini gambar 2. Kira-kira apakah perbedaannya? Beda warna, Bu? Bukan. Tentang kemiringan ini ya. Tentang kemiringan ini kira-kira di mana perbedaannya? Nah, jika sudah tahu perbedaannya, Ibu ada pertanyaan lagi. Dari 2 rumah ini nih, kira-kira kalau seandainya hujan, sekarang kan musim hujan, mana yang airnya lebih cepat ngalir dari atap? Nah, itu kenapa? Itu berkaitan sama pertanyaan Ibu yang sebelumnya. Ada yang tahu? Silakan jawab ya di kolom komentar atau di live chat, boleh. Khusus anak-anak murid Ibu di SMP Negeri 27 Palembang nanti dapat nilai tambahan. Nah, kira-kira apa? Kira-kira yang mana? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1, Bu. Siapa yang tim gambar 1? Siapa yang tim gambar 2? Oke. Jika sudah ada jawab, nggak apa-apa salah ya, bebas berpendapat, boleh mengutarakan pendapatnya. Bu, menurut saya Bu gambar 1 karena gambar 1 itu lebih miring. Bu, menurut saya gambar 2 karena atapnya lebih besar, Bu. Nah, bisa jadi. Jadi terserah, kira-kira yang mana? Ya. Nah, oke, selesai dulu pertanyaan tentang atap. Nanti setelah belajar pasti kalian lebih memahami kira-kira mana jawaban yang lebih tepat, gambar 1 atau gambar 2 ya. Nanti kita sama-sama menyimpulkan di akhir. Kita lanjut dulu belajar tentang kemiringan atau gradien. Jadi cara menentukan gradien itu ada 3. Yang pertama itu gradien dari gambar garis. Ini ya, gradien dari gambar garisnya. Kemudian gradien dari persamaan garis. Yang tadi Ibu jelaskan bahwa persamaan garis lurus itu bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Kemudian ini juga persamaan garis secara, ini keduanya secara, ada yang secara eksplisit maupun implisit ya. Jadi keduanya bisa ditentukan, tentukan gradiennya. Dan yang ketiga gradien dari 2 titik. Nah, ini akan dipelajari lebih lanjut nanti. Kita hanya fokus di poin ke-1 dan ke-2 ya. Oke, lanjut. Gradien persamaan garis. Yang pertama.
Tadi sudah sempat Ibu kasih bocoran sedikit. Kalau dari persamaan garis ini, gradiennya itu yang mana? Yang mana, ayo? Tuh ya, jadi persamaan garis lurus itu bergradien M. Berarti M itu adalah gradiennya dan melalui titik 0, C. Contoh nih, 1. Y sama dengan 5X plus 1. Nih Ibu dulu nih yang jawab. Gradiennya berapa nih? 5. Oke. Gampang ya. Lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada persamaan Y sama dengan 8X min 3. Ayo, teman-teman yang ada di rumah dan sahabat belajar boleh jawab. Berapa kira-kira M-nya? Berapa kira-kira M-nya? M-nya adalah 8, betul. Hebat semuanya nih. Selanjutnya, yang ketiga, ada persamaan Y sama dengan negatif 4X ditambah 196. Ada yang bisa jawab M-nya berapa? M-nya adalah negatif 4. Ya, betul. Kemudian yang terakhir, wah sulit nggak nih? Ada yang bisa jawab? Gampang, karena sama aja ya. Berapa pembilangannya atau bentuk persamaannya, tetap yang kita perhatikan posisi M yang di depan X, yaitu negatif 7. Sampai situ dulu udah ngerti belum tentang gradien? Oh gampang Bu. Oke, mudah-mudahan bisa ngerti ya, dan sekarang sudah tahu gradien itu yang mana di suatu persamaan garis. Oke, selanjutnya, kalau bentuk persamaannya seperti ini, itu bisa juga kita tentukan gradiennya, bukan berarti tidak bisa ya. Ibu Ini kan Deta. sama aja. Ya, Nanti kita bakal lanjuti dulu, kita break dulu Bu Deta ya. oke. Oke, nah ini Sobat Kreatif dan teman-teman dari SMP Negeri 27 Palembang, nanti kita bakal lanjuti. Jangan lupa ketik namanya kamu, ketik kelasnya kelas berapa, terus pertanyaan untuk Ibu Detanya silakan ya di akun YouTube kita di RRI Palembang. Sebelum itu Sobat Kreatif, kita dengar dulu ada Tota and Star featuring Tami Aulia dengan medley lagu Perjuangan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara.
Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Manggil proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar menyerang. Majulah menang, majulah menang. Sembilan 1,6 Pro FM, suara kreativitas. Sahabat kreatif masih di belajar di RRI, masih bareng Ibu Deta Anastasia, sahabat kreatif dari guru SMP Negeri 27 Palembang, dengan mata pelajaran kita hari ini matematika dengan tema persamaan garis lurus. Bu Deta. Iya, halo. Halo, masih semangat Ibu Deta? Harus Mbak nih. Harus ya. Oke, ini masih ada materi yang ingin dijelaskan, silakan Ibu Deta. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak. Oke, selanjutnya tadi sudah ya untuk persamaan yang dengan bentuk umumnya sama dengan MX plus C. Sekarang yang dengan persamaan bentuknya AX plus BY sama dengan C. Nah, dari persamaan ini sebenarnya kita tinggal ubah ya, untuk ruas sebelah kiri itu hanya ada untuk Y saja. Kemudian sisanya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Nah, seperti ini bentuknya jika sudah dipindahkan. Maka Y sama dengan min A per B X ditambah C per B. Nah, di sini kan sudah sama ya dengan bentuk yang tadi nih, yang ditunjukkan dulu Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini M-nya adalah si negatif A per B. Seperti itu. Nah, jadi jika ada soal bentuknya seperti ini, 6X plus 2Y sama dengan 12, maka sebagai A-nya siapa? Sesuai dengan yang bentuk ini ya. Sesuai bentuk ini, oke, A-nya itu adalah 6. Kemudian B-nya adalah 2. Lalu M atau gradiennya bisa langsung ditentukan. Negatif A per B. Negatif 6, ya ini tadi, per B negatif 6 per 2, maka hasilnya adalah negatif 3. Oke, itu ya, diingat bahwa kalau bentuknya seperti ini, rumusnya cukup seperti ini ya. Jika ada persamaan AX plus B sama dengan C, maka gradiennya atau M-nya adalah negatif A per B. A-nya itu koefisien X dan B-nya itu koefisien dari Y. Oke, kita lanjut. Satu, membentuk persamaan garis. Ya. Karena kita tadi sudah belajar tentang gradiennya, sekarang Ibu ingin mengajarkan kalian
Jika diketahui gradien dan titiknya, bisakah kita membentuk persamaan garis seperti tadi? Kebalikannya ya. Nih, ada soal tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik 1,5. Ada yang bisa? Ya, tulis dulu bentuk umumnya. Y sama dengan MX plus C. M-nya siapa M-nya? M-nya adalah 3, betul. Gradiennya 3, Bu. Kemudian, di sini perhatikan titiknya 1,5, maka X-nya 1, Y-nya 5. Ya. Oke, kita masukkan 3X ditambah C, lanjut. Y-nya 5, 3 dikali X-nya 1, 3 dikali 1 ditambah C. C-nya itu konstanta, maka 5 sama dengan 3 ditambah C. C-nya adalah 5 dikurang 3 sama dengan 2. Itu ya. Itu tadi untuk cara mencari C. Sudah selesai belum ini? Sudah, betul. Jadi persamaan garisnya tinggal kita susun. Y sama dengan, karena tadi M-nya itu 3, berarti 3X ditambah 2. 2-nya itu sebagai, C-nya itu adalah 2. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang paling seru nih. Biasanya kalian sebagian besar senang kalau matematika itu langsung menggambar atau aplikasinya. Jadi, setelah kita tahu gradien, setelah kita tahu bentuk persamaan garis lurus, maka kita bisa dengan mudah menggambar persamaan garis itu. Karena sebelumnya kita juga sudah belajar koordinat kartesius. Nah, syaratnya ada 2 titik yang diketahui. Tuh, menentukan 2 titiknya ada cara, menentukan titiknya ada 2 cara, yaitu tabel. Ada juga titik potong sumbu koordinat. Nah, yang pertama kita akan belajar cara tabel dulu. Misalkan Ibu suruh gambarlah garis Y sama dengan 3X plus 1. Gimana tuh gambarnya? Kembali lagi seperti tadi, kita balik ya, menggunakan tabel. Nah, kita uji titiknya ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu berapa? Nih, kita substitusi 3 dikali 0 ditambah 1. Y sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan berapa? 1. Oke. Selanjutnya, jika X sama dengan 1. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan 1, ini ya, Ibu lebih suka lembutnya itu ketika permisalannya Y sama dengan 0. Tadi X sama dengan 0, sekarang Y sama dengan 0. Nih, di situ nanti. Y sama dengan 0. Berarti 3X ditambah 1. 0, 3X ditambah 1. Ya, seperti itu. Hasilnya berapa kira-kira X-nya? Ada yang tahu? X-nya berapa? Ayo dihitung. Berapa kira-kira X-nya? 1 ya. X-nya adalah 1. Oh, ini ada sedikit kesalahan, Nak. Ini bukan Y-nya 0 ya, ternyata Y-nya. Oke, kita skip dulu yang ini soalnya. Kita kembali ke slide yang berikutnya, yang sebelumnya. Nah, ini nih, ada latihan soal tentang menggambar persamaan garis. Sebentar. Nah, menggambar persamaan garis yang kayak tadi. Ya. Gimana caranya? Nah, sekarang giliran kalian. Ibu sudah menjelaskan langkah-langkahnya. Sekarang kalian coba cari, coba gambar. Tadi langkah yang pertama, tentukan 2 pasang titik yang memenuhi persamaan garis tersebut. Oke. Kemudian, nah, tuh. Coba ya, kalian cari ya. Seperti cara Ibu tadi, tentukan dulu kalau X-nya 0 dan Y-nya 0. Ini X-nya 0.
Permisalan X-nya 0, Y-nya 0. Didapat berapa kira-kira? Coba dicari dulu ya. X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 0, terus 3Y sama dengan 6. Ya, X-nya 0 nih. Maka jadinya 3Y sama dengan 6. Y-nya adalah 2. Betul nggak kira-kira? 3Y. Oh, ini salah. Oke. Nah, selanjutnya. Ini bentar Ibu hapus dulu. Kalau Y-nya 0, maka berapa kira-kira nilai X-nya? Kalau sudah tulis di tabel seperti tadi, maka kita dapat titiknya yaitu 0,3 dan 2,0. Jika sudah dapat titiknya, kalian gambarkan di koordinat kartesius. Titik 2,0 di mana, titik 0,3 di mana. Jika sudah, tinggal dihubungkan. Nah, seperti ini. Seperti ini, berarti inilah bentuk persamaan garis dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, ini bentuk persamaan garisnya ya. Yang masih ketinggalan nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dicoba lagi, nanti ada beberapa latihan soal dari Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini ada gambar orang mikir. Bu, bagaimana, Ibu tanya sama kalian, bagaimana jika grafiknya diketahui dan ditanya persamaan garis lurusnya? Sama kayak yang pertama tadi Ibu jelasin ya. Nah, bisa dicari Y sama dengan MX plus C, M-nya, Y-nya dimasukkan 0, karena dari sininya 0 ya. Nih. Terus didapat M-nya itu setengah. Ini setengah. Jadi persamaan garisnya adalah setengah X. Kenapa setengah X? Karena sebenarnya ada tambah C, tapi C-nya adalah nilainya 0. Jadi tidak perlu dituliskan. Cukup setengah X saja ya. Nih. Aduh. Susah. Nih, ya. Jadi tidak perlu dituliskan ini. Langsung saja Y sama dengan setengah X. Nah, sekarang saatnya uji pemahamanmu. Ibu ada beberapa soal. Coba nanti kita kalian jawab dulu, nanti Ibu bahas baru. Ya. Soal nomor 1 diberikan beberapa persamaan garis sebagai berikut. A, Y sama dengan X. B, X plus 2Y negatif 1 sama dengan 0. Dan C, Y kuadrat sama dengan 3X plus 5. Nah, pertanyaan dari Ibu, manakah di antara persamaan-persamaan tersebut yang merupakan persamaan garis lurus? Yang mana nih? Coba, ada yang bisa jawab? Boleh tulis di kolom komentar. Boleh juga kalau yang masih malu-malu ditulis di bukunya. Ya. Oke. Jawabannya adalah yang mana? Ada yang jawab A. Ada yang jawab B. Ada yang jawab C nggak? Ada yang jawab C? Oke, kita bahas ya. Yang A jelas Bu, karena tadi sudah Ibu contohkan. Ya betul. Y sama dengan X merupakan salah satu bentuk persamaan garis. Persamaan garis lurus ya. Dengan M-nya sama dengan 1 dan C-nya 0. Kemudian yang B iya atau bukan ya? Bentuk persamaannya belum kenal Bu. Ayo, persamaannya itu sebenarnya sama aja, cuman dia diubah bentuknya. Jadi X plus 2Y negatif 1 itu kalau kita ubah menjadi Y sama dengan negatif setengah X dikurang setengah. Ya, berarti M-nya itu 1/2 dan C-nya itu M-nya itu negatif 1/2 dan C-nya itu adalah negatif 1/2. Nah, sedangkan yang C iya juga ya. Yang C iya atau bukan maksud Ibu? Bukan, betul sekali. Kenapa dia bukan garis lurus? Karena tidak memenuhi bentuk persamaan garis lurus yang tadi sudah kita bahas. Oke.
Ada lagi nih soal cemilan ya pagi-pagi dapat soal. Ibu Gak Deta, apa-apa biar pintar. Ibu Ya. Deta, kita ke pertanyaan dulu yang sudah ada di YouTube sama di WhatsApp gimana nih? Oh boleh, boleh Oke, Mbak. kita ke pertanyaan dulu ya Bu di 0857 25 kali 916 karena waktunya juga udah 44 menit beranjak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ke WhatsApp oke, aja Mbak. dulu. Pagi Bu Deta, saya Keisha dari SMP Negeri 38 Palembang. Saya ingin bertanya, bagaimana agar kami menyukai pelajaran matematika nih? Ini pas banget nih. Banyak kita tuh kadang suka apa ya? Aduh, pelajaran matematika nih gitu ya. Silakan Bu Deta. Oke, kalau tadi pertanyaannya dari Keisha bagus sekali ya. Iya, SMP Negeri Jadi, 38. bagaimana SMP Negeri 38. Halo Keisha, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi kalau dari Ibu ya, itu tergantung pada gurunya juga. Jadi pertama nak, sebelum kita apapun pelajarannya, untuk bisa menyerap atau menyukai pelajaran itu, kita harus senang dulu atau minimal rasanya itu aku seneng nih ikut pelajaran dengan ibu ini. Nah, maka akan tumbuh lama-kelamaan itu akan tumbuh rasa jadi suka terhadap pelajarannya karena apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh oleh Keisha dan teman-teman yang lain gitu. Jadi itu ya. Kemudian kalau dari ibu sebagai guru berusaha menggunakan media pembelajaran supaya kalau untuk anak-anak SMP itu biasanya lebih senang untuk bermain ya, lebih ke bermain. Jadi jika ada media pembelajaran yang bisa digunakan, ibu lebih senang kayak tadi tuh ilustrasi atau kalau pakai media balok dan kubus seperti apa itu. Nah, itu lebih senang biasanya anak-anak. Mungkin itu aja sih kalau dari ibu. Oke. Jadi disukai dulu baru bisa mencintai sesemuanya gitu ya Bu ya. Iya, Oke. suka sama gurunya dulu sih. Oke, Ibu Deta ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Bu, saya Rosa dari SMP Negeri 3 Palembang. Apa perbedaan garis lurus sama gradien? Oh, oke, Rosa. Halo Rosa. Ya, bagus sekali pertanyaan Rosa. Berarti Rosa ini menyimak dari tadi pelajaran Ibu dengan baik ya. Jadi persamaan garis lurus itu seperti ini. Nah, perbedaannya jelas berbeda. Jadi dalam suatu persamaan garis lurus itu terdapat sebuah gradien kan. Gradiennya tadi dalam bentuk dia sama dengan persamaan garis lurusnya tadi dalam bentuk dia sama dengan mx plus c. Nah, gradien itu bagian dari persamaan garis lurus. Ya, jadi bukan dua pembelajaran atau topik yang berbeda. Jadi untuk bisa mengerjakan atau bisa membentuk persamaan garis lurus, kita membutuhkan materi gradien. Jadi gradien itu adalah bagian dari persamaan garis lurus. Garis itu, setiap garis itu memiliki kemiringan. Kemiringan itu ialah gradien, sama. Jangan sampai bingung, gradien dan kemiringan itu sama. Jadi setiap garis itu punya kemiringan. Lalu apa bedanya Bu? Ya nggak ada beda, maksudnya gradien itu bagian dari garis. Jadi setiap garis memiliki kemiringan atau setiap garis memiliki gradien. Seperti itu. Oke, sudah dijawab sama Bu Deta ya. Dan lanjut lagi ada Naila Sahara kelas 83. Saya mau bertanya Bu, bagaimana cara menentukan rumus gradien? Naila, oke. Naila kelas 83 ya? 83. Berarti Ibu ngajar Naila. Oke, Naila gini, sebenarnya sudah sempat Ibu jelasin tadi. Bagaimana rumus cara menentukan gradien? Tadi dibentuk yang AX plus BY sama dengan C. Nah, maka kita bisa menentukan M atau gradiennya itu dengan cara negatif A. Ini ya, kalau itu tadi Ibu share screen dulu yang bagian MX, yang bagian rumusnya. Ini. Nah, ini dia. Nih. Nah, ini sebenarnya salah satu rumus untuk menentukan gradien. Jadi, tinggal dimasukkan saja koefisiennya negatif A per B. Maka akan ditemukan atau akan ada hasil yaitu gradiennya M. Nah, M-nya itu sama dengan negatif
berapa, negatif 3 atau negatif berapa, ya, itu rumusnya M sama dengan negatif A per B. Kira-kira jelas nggak, Naila? Oke, Naila, nanti kalau kurang jelas bisa tanya lagi ya. Dan Bu Boleh. Deta, kita ada pertanyaan lagi dari Fadia. Katanya mau bertanya, bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus? Oke, Fadia. Oke, Fadia kelas 83 juga ya, Fadia. Fadia, oke, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus? Itu sudah sempat Ibu jelaskan tadi di bagian akhir. Nah, mungkin agak kelewat sedikit ya. Menggambar grafik persamaan garis lurus itu menggunakan tabel yang tadi ya, yang Ibu share tadi. Kita tentukan dulu dua titiknya, titik X, kemudian titik Y. Jika sudah ada, tinggal dihubungkan nanti garisnya. Ada langkah-langkahnya yang sudah Ibu jelaskan tadi di sini. Nah, di sini dia. Ya, ini dia nih. Nih caranya, langkah-langkah menggambar grafik persamaan garis lurus. Nanti boleh disimak lagi penjelasan Ibu tadi. Nah, ada tabelnya. Jadi setelah dapat tabel, kita ini ketemu X-nya, kemudian ketemu titik, nah ketemu titik Y-nya, tinggal digambar di koordinat kartesius. Seperti itu, Fadia ya. Oke, kalau tadi ada Kalau kurang Fadia. jelas, boleh nanti tanya lagi. Oke, nah ini Bu ada pertanyaan selanjutnya, ada dari Afra Naura. Katanya mau bertanya, gimana cara menggambar persamaan garis lurus? Oh, pertanyaannya sama kayak Fadia ya? Iya, kalau Fadia tadi, oh iya sama ya, menggambar grafik persamaan garis lurus. Iya. Udah dijawab ya, Afra ya. Oke, ini Filza tadi katanya alhamdulillah jelas Bu. Oke, kalau gitu aku mau bacain dulu yang sudah masuk. Ada Arya Fata Aditya, selamat pagi. Juga selamat pagi buat Rizky Kurniawan. Selamat pagi buat Muhammad Farel Pratama. Dan selamat pagi juga buat Ahmad Ramadan, kelas 84 nomor absen 2. Dan selamat pagi juga buat Karina Ramahdani, buat Meli Cahyanti kelas berapa nih? Kelas 5, 6, 7, 84. Dan ada juga Surati Indah Kirana 84, ada Nesya Fuji Utami kelas 82 absen 22. Ini banyak banget yang absen dan mungkin Bu karena ini waktu juga sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin Bu Deta nih ada pesan dan saran nih buat teman-teman yang sekarang lagi belajar di Pro 2. Sekarang kan lagi corona juga nih, masih via daring ya Bu ya. Mungkin ada pesannya Bu, silakan Ibu Deta. Oke, terima kasih. Jadi kalau pesan dari Ibu ya, tetap semangat belajar. Belajar itu tidak peduli dimanapun, kapanpun. Jadi harus tetap belajar bagaimanapun kondisinya. Ya, keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk mencari ilmu. Nah, jadi apapun alasannya, kita harus tetap belajar, menuntut ilmu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jika ada yang kurang jelas, nah terkait penjelasan materi hari ini, boleh tanya ke Ibu langsung, atau dari teman-teman yang lain juga boleh menghubungi Ibu via email. Nah, untuk pembelajaran di sekolah, semoga kalian tetap bisa mengikuti walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Jadi carilah sebanyak mungkin informasi-informasi pembelajaran dari lain. Contohnya nih dari program belajar bersama RRI ini, walaupun tidak sekolah secara tatap muka, tapi bisa menambah wawasan kalian sehingga kalian tetap bisa memperoleh ilmu walaupun nggak harus ke sekolah. Seperti itu. Ya, ingat belajar dimanapun dan kapanpun. Oke, Ibu Deta, terima kasih atas waktu pembelajarannya untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu di lain waktu dan kesempatan Bu Deta ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Bu Deta. Ya, terima kasih Mbak Dela. Dadah. Oke, sahabat kreatif. Itulah tadi pembelajaran kita bersama Ibu Deta dari Sekolah SMP Negeri 27 Palembang. Dan buat teman-teman yang tadi belum sempat untuk nonton pembelajarannya, silakan nonton ulang lagi sahabat kreatif. Jangan lupa like dan komen dan di-share
RRI Palembang channelnya ya. Kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikutan nanya di YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa besok di Guru Keliling. Jadi belajar di RRI itu setiap Senin sampai Jumat, dan hari Rabunya spesial Guru Keliling, kita bakal ke rumah siswa-siswi yang teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Oke, jangan lupa ya setiap Rabu. Kalau gitu aku pamit dulu buat hari ini, tapi bakal lanjut sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tetap dengerin Proda FM, suara kreativitas. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Anu idi nombe kai madapwati in matu ansai ononim natu maupa Jagati Ibu Pertiwi memanggil.